Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Pemilu 2024 tahapannya belum dimulai, namun sejumlah partai politik sudah gencar melakukan komunikasi dan konsolidasi tidak hanya sesama antar partai politik, namun juga dari partai politik ke sejumlah tokoh yang digadang-gadang masuk dalam bursa Capres 2024. Dan malam hari ini kita akan bahas dinamika politik tanah air bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung bersama kami secara daring. Saya akan menyapa anggota KPU RI, Mbak Betty Epsilon Idrus. Selamat malam Mbak Betty, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, selain itu juga ada senior kita, anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Gus Pardi Gaus. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Gus Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana berlebaran, Pak Gus Pardi, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf lahir batin juga. Selain itu juga ada anggota, maksud kami Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Mas Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak Maya, selamat malam Bang Idrus, selamat malam Kak Betty. Baik, tadi Bang Idrus membuka dengan mengucapkan selamat Idul Fitri. Momen Lebaran, saya jadi ingat momen Lebaran kemarin dipergunakan begitu untuk sejumlah ketua partai politik melakukan silaturahmi sekaligus juga komunikasi. Saya ingin mendapat tanggapan pertama dari Mas Adi soal komunikasi politik saat momen Lebaran. Mas Adi. Ya, saya kira partai politik saat ini sedang melakukan warming up politik ya dengan cara melakukan silaturahmi politik di sela kunjungan Hari Raya Idul Fitri. Ini tentu sebagai upaya untuk menyusun batu bata kekuatan politik menuju jalan panjang 2024 yang akan datang. Kan terbukti misalnya setelah Prabowo ketemu dengan Megawati, ketemu dengan Jokowi, roadshow ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, publik seakan-akan semakin mengeras bahwa akan terjadi kemungkinan koalisi PDIP dan Gerindra mengusung Ganjar Pranowo dengan Sandi mungkin, atau bisa saja dengan Prabowo Puan. Dan itu yang terjadi. Tak lama setelah itu kemudian kita mendengar Nasdem juga akan mengusung 3 nama kandidat Capres. Ada Ganjar, ada Anies, dan ada nama Erick Thohir serta Andika Perkasa di situ. Beberapa minggu setelah itu kemudian Partai Amanat Nasional bersama P3 dan Golkar mencoba untuk mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu, di mana orang melihat ini sebagai bagian dari respon dari pengerucutnya sejumlah kandidasi persoalan Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi ini adalah portofolio politik semacam konfigurasi dini sebenarnya soal kemungkinan poros politik di Pilpres 2024 yang akan datang. Poros pertama sangat mungkin porosnya PDIP dan Gerindra, poros kedua itu mungkin akan digagas oleh Nasdem, karena Nasdem ketika menyorongkan 3 nama capres itu otomatis membutuhkan sejumlah partai politik yang lain untuk menjadi bagian dari koalisi menggenapi ambang batas presiden 20%. Maka di luar itu semua maka muncul yang disebut dengan koalisi Indonesia Bersatu ya. Partainya Bang Gus Pardi dan kawan-kawan yang saat ini sepertinya sedang mencoba untuk mendesain bagaimana format politik ke depan, karena tidak lama setelah deklarasi itu muncul silaturahmi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ke Zulhas, kemudian ke Erlangga, dan kemudian disambut baik oleh P3. Ini kan semacam anyaman politik yang kemudian masih bisa kita baca bahwa konfigurasi Pilpres 2024 yang akan datang sangat mungkin terjadi 3 poros ya, dan ini tentu cukup baik sehingga pembelahan masyarakat yang terjadi pada pemilu sebelumnya itu bisa dihindari. Ada menu politik yang begitu banyak akan ditawarkan kepada publik sehingga kita bisa memilih siapa kira-kira calon presiden yang akan datang itu yang jauh lebih baik. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya sebenarnya Mbak Maya, setelah ada deklarasi Indonesia Bersatu, saya kira kita tunggu apa langkah-langkah politik ke depan soal desain isu, soal misalnya narasi-narasi besar terkait dengan apa saja yang akan mereka lakukan di tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini terkait recovery ekonomi pasca COVID, terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Tentu saja publik tidak mau persoalan konfigurasi politik ini hanya bicara tentang capres dan cawapres, tapi bicara tentang gagasan besar, apa yang kira-kira bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa ini. Tentu demi perbaikan bangsa dan negara ya, terutama di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan tentu saja bisa mengentaskan kemiskinan. Mas dan Adi, itu secara umum. Artinya saya memaknai silaturahmi politik ini silaturahmi politik plus-plus lah.
silaturahmi semacam halal bihalal politik, tapi pada saat yang bersamaan mereka sedang membangun batu bata kekuatan politik menuju jalan panjang 2024. Baik, Mas Adi tadi di awal menyatakan bahwa ini sebuah warming up, begitu. Berarti ini bukan permainan sesungguhnya atau bagaimana? Ya jelas dong warming up. Kalau saya mengibaratkan permainan bola, Koalisi Indonesia Bersatu ini kan semacam orang main bola tanpa bola, bergerak tanpa bola. Jadi antar gelandang, antar back ini saling berkoordinasi, tapi belum menentukan kira-kira gol ke arah mana yang harus dilakukan. Tapi yang jelas mesin politiknya sudah mulai konsolidasi, mulai koordinasi, kira-kira format serangan politik ke depan itu seperti apa. Soal siapa yang akan diusung, soal isu yang kemudian akan diangkat. Begitupun dengan yang lain. Per hari ini misalnya, Junimat Girsang mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra sangat mungkin akan berkoalisi. Ini kan tidak lebih dari sekedar respon bahwa poros-poros politik sebenarnya sudah mulai muncul, tapi masih belum dideklarasikan seperti Indonesia Bersatu ini. Saya kira ke depan akan semakin dinamis, akan muncul poros-poros alternatif yang kemudian akan mendinamisasi potret politik kita ke depan. Dari deklarasi yang sudah dilakukan ini menimbulkan ragam respon begitu. Saya ingin beralih ke Mbak Betty. Tadi disampaikan oleh Mas Adi ini seperti menyusun batu bata untuk kemudian jalan panjang, karena ini tahapannya masih belum dimulai, bahkan masih panjang menuju 2024. Seperti apa Mbak Betty melihat komunikasi politik yang dilakukan oleh parpol? Ya, sebagai orang yang mewakili Komisi Pemilihan Umum, tentu ini belum masuk ranahnya KPU ya dalam bekerja. Hal-hal yang terjadi belakangan menurut saya dinamika politik yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini ya sekedar atau bukan sekedar, memang melakukan pendidikan atau sosialisasi politik di tengah-tengah masyarakat. Jadi KPU belum bisa masuk ke ranah ini, Mbak, karena di dinamika politik yang terjadi di tengah masa pranya election lagi. Baik, untuk tahapannya sendiri seperti apa? Ya, saat ini kami bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR RI sedang melakukan simulasi terkait dengan masukan-masukan dari DPR RI dan pemerintah soal masa kampanye, Mbak, karena ini akan sangat terpengaruh dengan kegiatan teknis KPU dalam pengelolaan logistik salah satunya. Nah, sekarang kita simulasi dari masukan-masukan itu, ada yang menyatakan permintaan 75 hari, 90 hari, 120 hari, tentu dengan konsekuensi-konsekuensi prasyarat yang harus dipenuhi terhadap opsi-opsi yang sudah ditentukan terhadap masa kampanye. Masa kampanye itu ditandai ketika nanti kita sudah menetapkan daftar calon tetap yang akan diselenggarakan. Sekali lagi, draft terkait dengan tahapan, program dan kegiatan masih dalam on proses. Nanti baru kita bisa sampaikan kepada publik exactly-nya, tepatnya kapan begitu ya untuk itu. Nah, ketika nanti KPU sudah menetapkan DCT, daftar calon tetap untuk Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPRD, DPR RI, itu sekaligus ditandai 3 hari setelahnya peserta pemilu sudah dapat melakukan kegiatan kampanye yang kita sebut dengan masa kampanye dan berakhir 3 hari sebelum hari H pemungutan suara. Baik, dalam hal ini masih dalam pembahasan antara KPU, pihak lain, dan termasuk dalam hal ini adalah Komisi 2 DPR RI. Saya ingin ke Bang Idrus selanjutnya. Bang Idrus, terkait dengan tadi opsi-opsi terkait kampanye. Ada opsi 120 hari, 90 hari, bahkan ada permintaan 75 hari. Ini seperti apa, Bang Idrus? Baik, maksud saya ke Pak Gaus. Oh ya, saya makanya diam aja. Baik, silakan Bang, mohon maaf. Terima kasih. Saya atau Bang Idrus, siapa nih? Bapak Gus Pardi Gaus. Oke, makasih. Saya memberikan apresiasi kepada TVRI yang sudah mengapungkan persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap pelaksanaan pemilu yang akan kita lakukan pada 14 Februari 2024. Apa yang kita diskusikan pada malam hari ini adalah merupakan bagian daripada pencerahan dan pendidikan politik. Tentu kita berharap
ke depan ini 2024 itu pelaksanaan Pilpres tidak dilakukan secara head to head, karena pengalaman dua pemilu Pilpres kemarin ini banyak hal yang menurut hemat saya menimbulkan dinamika dan banyak aspek-aspek negatif yang muncul terhadap persoalan itu. Berkaca dari hal yang demikian, saya memberikan apresiasi kepada partai-partai politik, di mana sudah dilakukan ikhtiar terhadap bagaimana antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, antara satu partai dengan partai yang lain, berupaya melakukan silaturahim, membangun, sebagaimana dikatakan tadi, adalah upaya membangun koalisi dan lain sebagainya. Kenapa dilakukan upaya membangun koalisi itu? Karena disadari tidak ada satupun partai politik kecuali PDI barangkali yang bisa melaksanakan dan mengusulkan satu calon nama dari partai tersebut. Oleh karena itu, ikhtiar ini tentu kita harapkan membuahkan hasil. Saya berharap ke depan ketika dilaksanakannya pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari itu, yang paling tidak adalah 3, mudah-mudahan bisa 4. Ini dimaksudkan adalah supaya masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih satu di antara 4. Jangan seperti kemarin. Kemarin itu kalau orang tidak suka A, terpaksa pilih B. Orang tidak suka B, pilih A. Kalau variabelnya banyak, ini juga bisa kita mentili, kita bisa melihat secara lebih mendalam bagaimana visi dan visi mereka ke depan dalam membangun bangsa negara sebagai pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, tentu kita berharap wacana-wacana yang dibangun oleh partai-partai politik ini secara terus-menerus kita dorong. Jangan ada yang ditinggalkan, dan kita harap mudah-mudahan akan muncul 4 kandidat, paling tidak 3. Dan upaya ini tentu kita respon positif, dan saya yakin bahwa ini adalah merupakan prolog. Jadi belum bisa kita pastikan bahwa antara yang dibangun oleh partai-partai politik itu adalah orang yang akan dicalonkan dan didaftarkan kepada KPU nantinya, sebagaimana dikatakan oleh Mbak Betty tadi. Kita berharap mudah-mudahan semua partai-partai politik proaktif dan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik manapun, karena ini adalah bagian yang perlu disikapi, dan juga bagian ini adalah juga sebagai pendidikan politik yang kita berikan dan kita wacanakan kepada seluruh elemen masyarakat ke depan. Mudah-mudahan yang akan berlaga itu lebih banyak daripada masa lalu, dan kita harapkan masyarakat bisa memilih orang-orang terbaik dalam rangka membangun bangsa dan negara, dan bagaimana bangsa ini adalah negara yang disegani dan punya tahapan-tahapan ke arah yang lebih baik. Demikian. Baik, harapannya ada 3 poros bahkan lebih begitu, supaya nanti menghindari polarisasi di masyarakat. Ya. Berikutnya Mbak Betty, terkait dengan konsinyering yang sudah dilakukan antara KPU, Kemendagri, kemudian Komisi 2 DPR RI, apa saja yang sudah disepakati dan kapan kemudian ini katakanlah akan diketok palu begitu Mbak? Konsinyering, tentu kita masih brainstorming terhadap beberapa opsi yang dimungkinkan dari beberapa isu yang kita bahas, Mbak. Jadi di sini ada Pak Gus Pardi Gaus juga, gitu ya. Jadi di sana dinamika terkait dengan kapan sih, berapa hari lamanya kampanye, apa dampaknya terhadap penyediaan logistik. Tentu KPU harus berbicara atas nama penyelenggaraan teknis. Karena kalau kita bicara teknis tentu akan berdampak pada kebijakan yang akan diambil, pada kebijakan yang paling baik dari jenis opsi masa kampanye yang ditawarkan oleh peserta pada rapat konsinyering. Jadi rapat kemarin masih brainstorming, dalam waktu dekat kita akan ada RDP, insya Allah di situ sudah putus waktunya, tahapannya, sehingga nanti kita penyesuaian terkait dengan tahapan yang akan berlangsung. Jadi dinamika yang terjadi antara lain adalah
berapa jumlah hari kampanye yang akan ditetapkan begitu ya dari sisi penyelenggara, dari peserta pemilu dan juga dari sisi pemerintah. Nanti next dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat konsekuensinya. Kalau dengan opsi sekian hari, apa konsekuensinya buat KPU dan penyelenggara lain dalam hal ini Bawaslu dan juga mitra kerja yang lain. Karena KPU kan tidak bekerja sendiri dalam siklus waktu tahapan pemilu tahun 2024. Ada beberapa instansi lain yang terlibat begitu sehingga kita dalam satu frame untuk pemilu 2024 yang lebih baik. Insya Allah nanti RDP kita menunggu undangan dari Komisi 2 DPR RI, RDP-nya kapan, mudah-mudahan kami berharap semua sudah final, sehingga tahapan yang akan kita mulai 14 Juni tahun 2022 itu sudah bisa kita launching secara bersama-sama sehingga publik sudah tahu tahapan-tahapan berikutnya setelah tanggal 14 Juni tahun 2022. Mengingat ini ditunggu, lalu kemudian kapan Pak Gus akan diadakan RDP? Ya, kami baru saja selesai melaksanakan rapat internal Komisi 2 membahas tentang jadwal-jadwal kegiatan pada masa sidang kelima. Salah satu yang lebih fokus kita bicarakan adalah persiapan menghadapi pemilu 2024. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa kami sudah melaksanakan konseling pada tanggal 13 Mei 2022 kemarin dalam rangka mempermudah mempercepat membicarakan isu-isu strategis. Ada 5 persoalan pokok yang kita lakukan ketika itu. Insya Allah pelaksanaan RDP itu kita harapkan bisa dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2024. 23 Mei 2022. Kami tadi rapat membicarakan persoalan-persoalan kepemiluan ini adalah sesuatu yang amat penting. Karena apa? Karena tahapan pelaksanaan pemilu itu sudah harus dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Kenapa? Karena penetapan tanggal pelaksanaan pemilu itu sudah kita putuskan pada tanggal 14 Februari 2022. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan tadi agar sesegera mungkin melakukan RDP dalam rangka berkaitan terhadap apa-apa saja yang perlu kita tetapkan, kita putuskan. Tadi sudah disampaikan bahwa anggaran yang sudah diajukan oleh KPU tadinya 86 M, kita minta supaya dibahas lagi, dikritisi lagi, dilakukan penghematan efisiensi dan efektivitas. Akhirnya pada konsinyering kemarin sudah muncul angkanya menjadi 76. Artinya sudah terjadi penghematan. Namun perlu kami beritahu kepada masyarakat bahwa sifat daripada ketetapan konsinyering itu bukanlah merupakan keputusan, tetapi baru merupakan kesimpulan untuk dibawa ke rapat kerja. Mudah-mudahan rapat kerja dapat memahami apa-apa yang sudah kita bicarakan pada konsinyering. Yang kedua adalah durasi kampanye. Memang pada awalnya KPU mengajukan 120 hari, pemerintah minta 90 hari, kami meminta 60 hari. Namun setelah terjadi diskusi yang hangat di konsinyering itu, alternatif yang bijak barangkali adalah kita minta pelaksanaan pemilu itu tidak berlama-lama karena dalam kondisi pandemi COVID dan ekonomi yang belum membaik. Oleh karena itu, akhirnya disepakati pelaksanaan pemilu itu dilakukan 75 hari dengan catatan manakala hal-hal yang berkaitan terhadap tugas dan tanggung jawab KPU terhadap pengadaan logistik bisa mendapatkan respon dari pemerintah. Di antaranya adalah perlu dibuat regulasi mempermudah, mempercepat dan tidak menimbulkan masalah terhadap pengadaan logistik itu. Oleh karena itu, Presiden sudah menyatakan sikapnya, apapun yang diminta oleh Komisi Pelaksana Pemilu ini terhadap mempermudah, mempercepat itu, beliau akan mengeluarkan Perpres berkaitan terhadap persoalan itu. Yang kedua adalah berkaitan 75 hari ini, prasyaratnya adalah manakala sengketa itu bisa dipersingkat. Ada 2 hal, ada 2 elemen yang perlu kita
lakukan pendekatan. Pertama Bawaslu. Bawaslu ketika melaksanakan konseling, beliau sudah menyatakan sikap untuk siap apapun yang diharapkan dalam rangka durasi sengketa itu tidak berlama-lama. Nah, untuk itu bagaimana bisa merespon di 75 hari itu, Bawaslu sudah siap untuk memberikan waktu yang tidak terlalu lama manakala ada persoalan sengketa pemilu, peserta pemilu ketika terjadinya hal-hal di masa kampanye dan pelaksanaan pemilu itu. Yang kedua adalah terkait terhadap PT UN dan lain sebagainya, tentu kita akan melakukan pendekatan dan insya Allah pemerintah bersama DPR akan melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi agar sengketa yang ada di PT UN ataupun di Mahkamah Konstitusi selama ini ada durasinya. Dan kalau seandainya durasi itu yang kita lakukan selama ini, tentu tidak mungkin dilaksanakan kampanye 75 hari. Oleh karena itu, ini pun adalah upaya yang siap kita lakukan Komisi 2 bersama pemerintah untuk melakukan urun rembuk, untuk melakukan musyawarah dan meminta kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi agar durasi tentang sengketa pemilu ini juga dipersingkat. Kalau dua hal ini bisa dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama pada konseling, insya Allah pelaksanaan kampanye di 2024 itu masanya hanya 75 hari. Yang terakhir yang perlu juga kami sampaikan adalah bahwa digitalisasi pelaksanaan pemilu 2024 agaknya tidak bisa kita terapkan. Kenapa? Karena dengan wilayah yang sangat besar dan infrastruktur yang belum memadai di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, kalau kita paksakan untuk tetap menerapkan digitalisasi ini agaknya menimbulkan persoalan-persoalan baru sehingga kami Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu akan tetap melaksanakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan digitalisasi ini belum kita terapkan dan penerapannya seperti apa yang sudah dilakukan pada pemilu 2019. Itulah 5 isu penting yang dibahas pada pelaksanaan konseling yang kita lakukan pada tanggal 13 dan 14 Juni yang keputusannya adalah bersifat baru kesimpulan dan insya Allah tanggal 23 mudah-mudahan tidak ada aral yang melintang untuk kita bicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang anggaran yang berkaitan dengan PKPU, termasuk PKPU itu berkaitan tentang masa durasi kampanye. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami sehingga tidak ada lagi suara-suara yang mengatakan bahwa pemilu itu akan ditunda pada beberapa tahunnya lagi. Ini adalah jawaban yang kami berikan kepada masyarakat bahwa DPR bersama pemerintah beserta penyelenggara pemilu memang fokus dan komitmen untuk melaksanakan ini sehingga tidak ada isu-isu lain selain apa yang kami ungkapkan pada malam hari ini. Demikian. Dengan kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, jadi harapannya nanti ketika dibawa ke rapat dengar pendapat ini akan segera bisa diputuskan dengan cepat karena kita berkejaran dengan waktu seperti tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardi. Selanjutnya mengenai opsi terkait dengan masa kampanye tadi ada 75 hari, tentu ini akan berdampak terhadap segala sesuatu yang dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu. Tapi lalu apa dampaknya bagi psikologis pemilih? Saya ingin ke Mas Adi terkait dengan masa kampanye tadi, opsi-opsi yang ditawarkan dari 120 hari, 90 hari, 60 hari, kemudian diambil tengah 75 hari. Bagaimana pengaruhnya terhadap psikologis para pemilih kita? Ada satu argumen yang saya kira dipakai untuk berulang dalam kasus yang berbeda-beda ya. Misalnya capres itu sebaiknya 3 ataupun 4 untuk mengurangi pembelahan yang ekstrim. Misalnya juga soal masa kampanye, kalau diperpendek itu diharapkan bisa mengurangi polarisasi yang semakin ekstrim. Argumen-argumen yang menurut saya relatif agak cenderung dipaksakan.
menghilangkan polarisasi dalam pemilu itu tidak mungkin. Polarisasi itu nyata karena ada partai politik. Kalau mau menghilangkan polarisasi, tak usah pemilu, tak usah ada partai politik. Polarisasi itu adalah sunnatullah, sesuatu yang given dari langit ya, di mana ada partai PDIP, ada Golkar, ada PAN, ada P3 dan seterusnya. Yang salah dari polarisasi itu kalau kemudian menggunakan cara-cara yang sifatnya hoax dan fitnah, membabi buta untuk kepentingan politik pragmatis ya. Menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan seperti isu agama. Contoh yang paling nyata apa? Pilkada DKI Jakarta ada 3 poros, tapi pembelahannya ekstrim sampai sekarang. Pemilu 2024 ada 5 calon. Sampai sekarang misalnya kita tahu bahwa ada konflik batin antara Ketua Umum Demokrat dengan Ketua Umum PDIP misalnya. Tidak ada jaminan apapun bahwa pembelahan itu bisa dikurangi hanya dengan karena misalnya capresnya itu lebih dari 2, ataupun masa kampanye bisa dikurangi. Jadi bagi saya pembelahan itu adalah keniscayaan dalam demokrasi. Yang tidak boleh itu adalah karena menggunakan cara-cara yang seringkali membabi buta itu. Padahal ya, ini mungkin jadi warning bagi KPU. Larangan dalam kampanye jelas kok, tidak boleh menghina seseorang atas nama suku, agama, dan ras tertentu ya, karena itu akan menimbulkan kegaduhan dan konflik yang tidak berkesudahan. Pertama yang ingin saya komentari terkait dengan masa kampanye yang dianggap kompromi 75 hari ya. Saya kira waktu itu cukup pendek. Bagaimana mungkin misalnya di tengah keserentakan pemilu, pileg dan pilpres, rakyat akan mampu memahami secara komprehensif visi dan misi besar para kandidat itu. Kita tahu dari 2019 yang lalu, visi misi yang banyak disampaikan adalah justru visi misinya Jokowi dan Prabowo. Tapi pada level pileg, orang nggak tahu. Yang lebih mengemuka adalah politik transaksional, main di ujung, ditransaksikan misalnya suara rakyat itu dengan sembako, dengan geruduk, dengan logistik yang lainnya, yang kita sebut sebagai politik uang, dan itu masuk dalam larangan dalam kampanye ya. Artinya apa? Kalau ada waktu kampanye 120 hari, logistiknya memenuhi, resource dan SDM-nya juga memenuhi, kenapa itu tidak dilakukan? Semakin panjang kampanye, maka semakin mengetahui publik sejauh mana sebenarnya gagasan-gagasan besar yang akan diberikan oleh pada kandidat itu. Pada zaman Orde Baru kita tidak mau seperti yang disebut dengan membeli kucing dalam karung. Kalau dipersingkat, orang nggak tahu apa yang mau dilakukan oleh para caleg itu kalau menang nantinya. Produk-produk legislasi juga mencerminkan tidak pernah berpihak kepada rakyat. Itu terbukti kok. Sudah banyak undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Revisi undang-undang KPK tentang cipta kerja. Semuanya abai terhadap aspirasi rakyat. Jadi semakin pendek masa kampanye ini semakin mengamputasi kedahagaan publik sebenarnya ingin tahu apa narasi besar yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para kandidat itu. Begitupun dengan pilpres, kalaupun lebih dari 2 calon, 3 misalnya syukur, kalau 4 itu bukan karena alasan pembelahan, supaya banyak figur-figur alternatif, kader terbaik anak bangsa ini menjadi capres yang kemudian menjadi pilihan-pilihan politik yang sebenarnya bisa disonding kepada publik, supaya yang maju pilpres itu bukan orang yang itu saja, kan itu saja sih sebenarnya. Makanya kalau terus-menerus polarisasi itu dijadikan kambing hitam, nggak akan maju ini bangsa. Bagi saya dimanapun, di Amerika saya kira pembelahannya juga ekstrim kok antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Mereka tegas soal sikapnya terhadap pajak, apakah naik ataupun tidak. Mereka tegas soal apakah menggunakan cara-cara perang atau diplomasi ketika bersedang dengan negara lain. Sikapnya terkait misalnya kasus-kasus LGBT dan pembelaannya terhadap pro-demokrasi itu jelas pembelahannya ekstrim. Kenapa kemudian di Indonesia yang menganut sistem presidensialisme multipartai ekstrim itu kok tiba-tiba alergi dengan pembelahan itu? Yang saya sebut tadi, kenapa misalnya pembelahan ini berlangsung sampai sekarang? Karena para elit, para politisi dan partai politik sering genit, sering mengajak mereka yang seringkali menggunakan agama dalam pertarungan politik elektoral. Padahal kalau mau jujur, agama dan politik itu adalah dua ranah yang beda-beda ya. Politik itu adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, menang pemilu, pileg dan pilpres, sementara agama itu cara untuk masuk surga. Tapi dalam pilpres 2019 yang lalu, kita lihat betul begitu banyak orang seakan-akan kalau memilih capres tertentu, dia dijamin masuk surga. Kan lucu. Makanya dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, pilpres itu seakan-akan menjadi ajang menjadi Islam, tapi hanya demi untuk elektabilitas, tapi bukan untuk yang lainnya. Jadi ini yang saya kira feedback ke depan yang harus bisa dibenahi menurut saya. Waktu kampanye itu ditambah seluas-luasnya, saya setuju 120 hari.
kalau dana dan SDM-nya memenuhi. Mas Dalam Adi. 75 hari kita nggak ngerti apa yang mau disampaikan oleh para kandidat itu. Mas Adi, Biarkanlah rakyat polarisasi bercengkrama sulit dengan para dihindari. calonnya. Mohon maaf saya potong. Duduk saling berhadap-hadapan soal kepentingan mereka. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Gus Pardi terkait dengan soal fokus kita. Bagaimana kemudian agar supaya ini tidak hanya melulu berfokus ke pilpresnya saja, bagaimana dengan pileg begitu yang mewakili suara rakyat di parlemen? Ya, terima kasih. Berkaitan terhadap hal-hal yang berkaitan pelaksanaan pemilu 2024, kita maksudkan adalah bagaimana pemilu itu dari 5 tahun ke 5 tahunan ke depan itu makin demokratis, makin transparan, makin akuntabel, makin memilih orang-orang yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, dan bagaimana pula pemilu itu tidak bersifat prosedural, tetapi ada nilai-nilai pendidikan politik dan mengharapkan orang-orang yang terpilih itu bukan berdasarkan karena kepentingan seperti yang disampaikan tadi, karena masalah duit, masalah dan lain sebagainya. Itu memang merupakan komitmen kami Komisi 2, bagaimana persoalan-persoalan yang bersifat yang tidak sesuai dengan undang-undang itu kita hindari semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita berharap ke depan penyelenggara pemilu tentu harus independen, harus punya kompetensi dan juga tidak terpengaruh oleh partai politik manapun yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu kita berharap, karena ini adalah komisioner yang baru, tentu punya darah baru, dan kita harapkan dia tidak terkontaminasi kepada salah satu partai politik manapun yang berkiprah dan ikut menjadi peserta pemilu. Berkaitan terhadap kenapa kita pilih pelaksanaan pemilu itu, apakah 120 hari, 90 hari, 75 hari, dan lain sebagainya. Sebetulnya pada hari ini sudah ada sosialisasi terhadap apakah pileg, apakah pilpres, di mana kita lihat hari ini bahwa setelah selesai dilakukan Hari Raya Idul Fitri, para orang-orang yang diindikasikan akan maju menjadi presiden ataupun wakil presiden sudah melakukan sosialisasi. Memang ini belum ada ranah yang ditetapkan oleh KPU. Sudah mengetahui siapa-siapa saja yang akan muncul menjadi calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari. Artinya adalah sosialisasi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum penetapan dan ketetapan itu. Oleh karena itu, kenapa kita lakukan 10 hari? Bukan hanya sekedar berkaitan jangan terjadi polarisasi, itu juga dalam rangka melakukan penghematan. Bayangkan saja, dulu 2019 anggaran pelaksanaan pemilu itu adalah 25T. Sekarang diajukan 86. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak sampai segitu. Dan kita peras ketika konsenering akhirnya 76. 76 itu pun adalah 3 kali lipat dari tahun 2019. Jangan ada alasan nanti oleh pemerintah karena besarnya dan jumbonya anggaran pemilu, lalu mereka mengatakan kami tidak punya dana untuk pelaksanaan itu, akhirnya keluar sikap dan komitmen dan harapan dan keinginannya meminta supaya karena tidak ada uang, pelaksanaan pemilu ditunda setelah adanya dana untuk itu atau dan lain sebagainya. Ini juga bahagian yang perlu kita bicarakan dan kita diskusikan ketika itu. Dan juga bukan hanya persoalan polarisasi. Lama kampanye kita lihat bahwa antar partai politik dan peserta pemilu juga sekarang ini kampanye tidaklah sesuatu yang begitu diminati oleh masyarakat. Banyak cara-cara yang dilakukan, tidak perlu berkumpul dalam arena tertentu dan lain sebagainya. Zoom pada hari ini adalah sesuatu yang diminati juga. Jadi banyak cara. Artinya adalah bahwa pelaksanaan 75 hari adalah merupakan kajian-kajian yang sangat mendalam yang dilakukan oleh Komisi 2 dan kita bicarakan dengan pemerintah bersama penyelenggara pemilu kenapa 75 hari itu.
banyak aspek-aspek yang menurut emat saya sangat positif kalau seandainya pelaksanaannya itu tidak 125 hari dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami sehingga pelaksanaan dari kampanye itu betul-betul secara efektif, efisien, dan ini juga berkaitan dengan persoalan dana sebagaimana saya kemukakan. Saya ingin beralih ke Mbak Betty. Mbak Betty, soal pendidikan untuk pemilih, bagaimana KPU kemudian mempersiapkan pemilih kita untuk sama-sama kita menghasilkan sebuah pemilu yang baik, kemudian menghasilkan juga demokrasi yang lebih sehat. Ya, saya menyebutnya collaborative government ya. Jadi dalam satu konsepsi KPU itu nggak bisa kerja sendiri untuk melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Yang pasti sepanjang pengalaman kita semua bahwa sesungguhnya kampanye lah cara yang diperkenalkan kepada publik, dalam hal ini masyarakat pemilih, di mana publik itu mengenal visi, misi, dan citra diri si peserta pemilu sebagaimana dimaksud. Kalau publik sudah mengenal, mengetahui, dan sudah dapat menilai, menimbang-nimbang mana yang akan dia pilih, maka kampanye dianggap berhasil jika mereka itu mau datang ke balik TPS untuk menggunakan hak pilihnya nanti di hari H pemungutan suara. Nah, KPU sendiri juga punya ranah untuk melakukan pendidikan pemilih bersama penyelenggara yang lain, dalam hal ini Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Masing-masing punya isu yang akan disampaikan kepada publik, sehingga publik juga tahu gimana menjadi pemilih yang cerdas, gitu ya, tidak hanya secara prosedur dia tahu bagaimana, apakah dia sudah terdaftar atau belum, ataukah dia tahu dia ada di TPS mana, pada jenis pemilih mana dia dapat menggunakan hak pilih nanti di hari H pemungutan suara. Itu salah satu indikator pemilih cerdas. Pemilih cerdas berikutnya adalah dia mengenali siapa calon yang akan dia coblos di balik bilik suara, begitu ya. Sehingga kita tidak ngasih cek kosong kepada pemilih, dan memang efektivitas kampanye menjadi kata kunci untuk suksesnya pendidikan pemilih kita menjelang hari H pemungutan suara. Saya rasa itu, Mbak. Jadi kami sangat berharap multisektor kolaboratif ini bisa terjadi, sehingga pemilih kita secara kualitas tidak hanya secara kuantitas, kan dari pemilu sebelum-sebelumnya termasuk secara kuantitas tertinggi di pemilu 2019 yang lalu, tapi secara kualitas juga kita harapkan pemilih kita menjadi pemilih cerdas dan berdaya. Baik, diharapkan pemilihnya bisa menghasilkan juga kualitas demokrasi yang lebih baik lagi. Saya ke Mas Adi berikutnya. Mas Adi, terkait dengan pendidikan politik, kita tahu bahwa selain fokus terhadap pemilihan capres, saat ini juga kita menghadapi di mana ratusan kepala daerah habis masa jabatan. Bagaimana kemudian pendidikan politik masih bisa terus dilanjutkan menjelang kita menuju ke pemilu 2024? Saya kira ada dua hal ya. Pertama, pendidikan dan sosialisasi politik itu sebenarnya melekat secara alamiah kepada partai politik. Kalau kita baca literatur tentang political party, ada ratusan, puluhan fungsi dari partai politik. Salah satunya adalah sosialisasi, yang kedua adalah edukasi, dan tentu saja adalah rekrutmen. Hal-hal yang belakangan ini memang selalu abai dilakukan oleh partai politik. Partai kita ini kan kenapa rendah partai ID-nya? Karena partai politik kita itu selalu hadir 5 tahun sekali. Kalau mau pemilu mereka kampanye, kalau mau pemilu mereka datang menghampiri rakyat, bagi-bagi sembako dan bagi kerudung. Jadi tingkat apatisme terhadap partai politik itu tinggi. Padahal lekat pada partai politik itu adalah fungsi sosialisasi dan fungsi pendidikan politiknya. Jadi partai kalau masif sebenarnya melakukan pendidikan politik, anggaplah nanti ada 15-20 yang ikut tanding di 2024. Saya kira kerja-kerja politik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam mensosialisasikan pemilu di 2024 agak lebih mudah karena dilakukan secara simultan. Antar stakeholder kemudian bisa bekerja sama. Tapi ya sekali lagi, seringkali kampanye politik yang dilakukan oleh partai itu hanya sebatas untuk kepentingan politik elektoral ya. Itu pertama. Yang kedua, pendidikan politik yang selama ini kita bayangkan itu kan tidak down to earth ya. Hanya dilakukan pada komunitas-komunitas tertentu yang itu sebenarnya tidak merambah kepada persoalan-persoalan inti yang kita hadapi, yaitu sosialisasi dan kampanye politik terhadap masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan tingkat ekonominya rendah.
Bagaimana kita mensosialisasikan program kerja, visi misi, figur kandidat bagi mereka yang kesehariannya dipenuhi oleh persoalan-persoalan ekonomi dan keterhimpitan itu. Harus ada pola yang kemudian simultan ya, yang lebih cerdas tentu saja. Sehingga masyarakat di tengah kesulitan hidup itu bisa memahami apa yang harus mereka pilih. Betul kata Mbak Betty bahwa ukuran dari sosialisasi dan kampanye itu ada dua hal, kuantitatif dan kualitatif. Bahwa tingkat partisipasi kita rendah sebenarnya sejak pemilu 2004 sampai sekarang, ya semua orang mengapresiasi itu karena rata-rata di atas 65%. Tapi ingat secara kualitatif, kualitas demokrasi kita secara prosedural juga rendah. Orang datang ke TPS bukan lagi didasarkan atas pilihan-pilihan rasional, bahwa kandidat yang dipilih itu adalah mereka yang memiliki rekam jejak gitu ya, bukan mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi. Seringkali yang mereka pilih adalah orang-orang yang kemudian main di tikungan akhir karena kuat logistiknya, kuat uangnya, ngasih sembako dan ngasih kerudung. Ini yang saya kira bahwa pentingnya politik kita berpartisipasi itu adalah bagaimana cara menentukan preferensi pilihan politik. Bahwa orang yang datang di akhir memberikan sembako itu bukan orang yang kemudian bisa kita harapkan dalam kepemimpinannya di masa yang akan datang. Dalam konteks itulah Mbak, saya agak sedikit pesimis sebenarnya. Pendidikan dan sosialisasi politik itu kalau dititik beratkan hanya kepada KPU, hanya kepada partai politik, apalagi kepada penjabat kepala daerah yang ini sifatnya top down dan ditunjuk. Gimana tidak pesimis, penunjukan penjabat kepala daerah aja kan digugat oleh publik karena tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi supaya penunjukan pejabat itu dilakukan secara demokratis dan transparan ya. Itu tidak dilakukan. Minimal ada aturan-aturan turunan yang membuat ada partisipasi masyarakat. Tidak muncul ujuk-ujuk nama yang kemudian akan dipilih oleh presiden. Tapi munculnya 1, 2 ataupun 3 nama itu sudah harus mulai diseleksi oleh publik secara umum. Artinya butuh kerja kolektif kolegial sebenarnya untuk melakukan kerja-kerja politik jangka panjang, dan ini tidak instan. Kalau partai politik itu masih berpikir normatif bahwa mereka mendatangi rakyat hanya untuk kepentingan politik elektoral, datang bawa sembako, bawa kerudung, maka jangan pernah berharap sosialisasi dan pendidikan politik itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kerja-kerja KPU dan Bawaslu secara kelembagaan itu hanya sebatas formalitas, hanya menggugurkan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu tanpa adanya upaya-upaya untuk membangun batu bata bagaimana masyarakat kita itu cerdas, maka pemilu boleh bergulir 5 tahun. Mas Adi, mohon maaf saya potong. Jadi diperlukan kerjasama yang kuat dalam hal ini. Saya kembali ke Pak Gus Pardi, apa yang perlu dititik beratkan dalam penyiapan Pilpres 2024? Secara singkat mungkin Pak. Ya, kita terima kasih kepada Mas Adi yang sudah memberikan masukan saran terhadap bagaimana ke depan pelaksanaan pemilu, ke depan itu pemilu yang tidak hanya bersifat prosedural dan harus bersifat substantif. Oleh karena itu adalah merupakan tugas kita bersama, tidak hanya kepada partai politik, tidak hanya kepada penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kewajiban kita bersama bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada pelaksanaan pemilu. Kita sudah tahu apa borok-borok, apa kelemahan-kelemahan, apa yang diungkapkan oleh Mas Adi itu bagian daripada tugas kita bersama untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan di 2024 ini. Kita harap orang-orang yang akan terpilih baik sebagai calon presiden dan wakil presiden, begitu juga para politisi yang bertarung di pileg ke depan ini tidak karena disebabkan oleh masalah logistik, tetapi memang betul-betul ini adalah tumpangan bagi mereka bahwa inilah yang cocok sebagai orang yang akan menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Mudah-mudahan dengan berbagai hal itu, ini juga adalah bagian masukan kepada penyelenggara pemilu agar bagaimana menerapkan aturan-aturan main, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan bencana atau kualitas yang bersifat negatif. Bicara soal penyelenggara pemilu, saya ingin ke Mbak Betty. Selanjutnya Mbak Betty menutup diskusi kita mungkin secara singkat. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat melakukan sinergitas kolaborasi ya dari sisi pemilih, peserta pemilu, juga penyelenggara pemilu. Sekali lagi untuk demokrasi Indonesia jauh lebih baik melalui pemilihan umum, dan
Sebentar lagi kita akan masuk tahapan pemilu tahun 2024, walaupun masih 2 tahun lagi, tapi 14 Juni tahun 2022 kita sudah masuk tahapan awal. Kita masih punya banyak waktu, terkhusus pada pemilih, untuk dapat memilih begitu calon-calon yang akan menduduki legislatif dan eksekutif di Indonesia hasil pemilu tahun 2024. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI, kemudian Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, serta Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI, sudah bergabung di Indonesia Bicara. Salam sehat untuk kita semua, selamat malam.